Hai guys, kembali lagi bersama saya Andresia Christian di channel Mind Arts Kreatif. Oke, kali ini saya akan mengimplementasikan Oracle XE dengan SQL Developer. Oke, sebelum saya lanjutkan untuk membuka aplikasi tersebut, saya ingin memberitahu bahwa ini bisa kalian lakukan juga menggunakan SAM dengan PHP MyAdmin ya. Situ juga sudah termasuk juga. Jadi ini saya menggunakan Oracle XE dengan SQL Developer karena saya sudah memiliki akun dari Oracle yang diberikan oleh pihak kampus, oleh dosen lebih tepatnya. Jika kalian ingin memiliki akun Oracle, kalian harus daftar terlebih dahulu dan temukan kursus-kursus lainnya di Oracle tersebut. Oke, saya lanjutkan ya. Pertama kita buka dulu aplikasi dari Oracle XE-nya. Ini sudah ini ya. Jadi yang kita akses itu SQL Plus-nya. Di dalam Oracle XE itu yang kita gunakan adalah SQL Plus. Jadi kita buka SQL Plus ya. Nah, jadi sebelumnya itu saya menggunakan username dari sistem yang sebelumnya sudah saya buat. Jadi pertama-tama itu kan kalau kalian menginstal Oracle XE atau SQL Developer itu, entah salah satunya saya juga lupa, itu nanti akan ditanya pertama kali buat itu. Ini jangan sampai lupa ya. Atau bahkan di SQL Developer-nya itu harus membuat lagi username atau passwordnya juga. Tapi intinya sih setahu saya username atau password itu dibuat setelah menginstal atau sebelumnya itu mendownload terlebih dahulu, kemudian menginstal, dan di situ juga tidak ada harusnya ya. Nah, yang ditanyakan ini harus masukkan username dan password itu ketika kalian mengoneksikan antara Oracle XE dengan SQL Developer. Oke, ini saya login terlebih dahulu ya. Saya menggunakan sistem username-nya dan masukkan passwordnya. Ini jangan sampai lupa ya passwordnya. Oke, enter. Nah, ini artinya berhasil untuk loginnya. Nah, terus saya buka di sini untuk SQL Developer-nya. Oh ya, teman-teman, tadi kan saya sudah katakan saya sudah ada sampel untuk database-nya, dan di situ juga ada beberapa tabel yang bisa kita akses dan gunakan untuk melihat datanya. Nanti di kolom deskripsi saya sediakan ya, dan kalian bisa gunakan ini secara gratis. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah dibuka, ini udah login. Sekarang kita masuk ke SQL Developer-nya. SQL Developer. Nah, ini buka nih. Ini yang application, kita buka. Oke, kita tunggu ya. Oke, sudah masuk ke dalam aplikasinya, dan ini tampilan dari SQL Developer-nya. Sebenarnya ini bisa sih kalian akses tanpa SQL Developer, itu
kalian bisa mengaksesnya lewat CLI. Seperti ini, CLI itu kayak gini. Nah, ini kayak gini. Tapi Anda harus ketik command-commandnya tuh, perintah-perintahnya dari Oracle XA itu. Tapi jika kalian tidak mau rumit, tidak mau ribet, ya kalian download SQL Developer ini. Nah, ini kan saya sudah gunakan ya database HR-nya dari sampel tadi yang sudah saya tunjukkan. Nih kita buka. Nah, tapi sebelum dibuka ini harusnya si Oracle SQL Developer ini harus meminta password terlebih dahulu. Jika tidak ada password, itu bisa disalahgunakan. Nah, ini kalau misalnya password benar, berarti itu memang benar orang yang memiliki database ini. Ini langsung saja ya, kita masukkan passwordnya. Oke. Kalau berhasil, muncul semua harusnya. Nah, ini sudah masuk ya, sudah masuk. Nah, bagi teman-teman yang tidak tahu atau belum pernah mencoba dari SQL Developer ini, kalian bisa buka dari file. Misalnya nih, kalau kalian sudah berhasil tadi install semuanya dan sudah berhasil mendownload dari dari sampel yang saya berikan di deskripsi itu, caranya itu cukup mudah. Kalian buka aja di file, ini open. Nah, setelah open ini masuk di sampel mana kalian taruh filenya ya. Karena saya sudah ada di sini, Human Research. Nah, ini ada beberapa file SQL yang harus dimasukkan ke dalam SQL Developer. Ini yang ekstensinya SQL nih, yang belakangnya SQL, ini Anda masukkan semuanya saja. Terkecuali itu ada beberapa yang diantaranya log, MD, txt itu tidak perlu, hanya SQL saja, gitu. Ini kalian masukkan kalian klik satu-satu. Jika sudah open, itu kan akan muncul ya di tab ini, muncul. Kemudian jika sudah itu kan nanti muncul nih kayak gini contohnya. Ini saya sudah ada di tabelnya ini. Nah, terus untuk menjalankannya bagaimana? Ini karena saya sudah ada tabelnya, saya cari dulu tabelnya. Mohon maaf ya, ini suaranya agak berisik karena memang keterbatasan aplikasi mungkin ya yang saya gunakan. Tidak ada filter dari suara atau kedap suaranya. Nah, ini saya cari dulu. Oke. Nah, ini ada beberapa tabel yang sudah saya masukkan tadi ya. Departemen, ini tabel-tabelnya nih, employees, terus apalagi nih, ada job history, job location juga termasuk nih. Ini location, oke, nah, udah ada ya. Nih, jika kalian sudah berhasil, tampilannya seperti itu. Oke, countries, oke, udah ada ya. Nah, tadi kan saya belum menjawab ya, bagaimana cara menjalankannya. Cara menjalankannya itu kalian ini data-datanya ya, model, fitur-fiturnya ini masih saya download. Oke, modelnya. Oke, lama kita ganti dulu. Oke, modelnya tadi. Nah, ini modelnya. Modelnya itu apa sih? Seperti ERD. Di sini udah. Misalnya nih ya, ini udah muncul, kalian masukkan. Itu nanti ada beberapa baris lah,
baris yang ada isinya dalam file SQL itu, kalian blok semua, nanti jalankan ini nih, yang ini. Nah, itu nanti otomatis akan terinstall dengan sendirinya di SQL Developer ini. Jika sudah, kalian tinggal langsung pakai deh. Oke, yang pertama ini saya akan bacakan soalnya ya, soalnya. Ini saya tadi udah bilang ke kalian bahwa saya sudah memiliki akun Oracle dan ini saya mengikuti kelas dari kampus ya. Lebih tepatnya dosen yang sudah memberikan atau memberikan akses kepada saya. Dan ini langsung saja kita buka kelas. Yang ini bagian 6. Kali ini kita akan mempelajari join bagian 1. Nah, ini di praktiknya 6.1. Ini ada beberapa ya, ini juga ada istilahnya arti, tapi di sini kalian bisa menebaknya lah. Maksudnya mengembalikan produk Cartesian dari dua tabel itu apa? Menggabungkan dua tabel berdasarkan nama kolom yang sama itu apa gitu. Oke. Di sini ada 3 soal ya. Soal buat cross join yang menampilkan nama belakang dan nama departemen dari tabel employees dan departemen. Jadi yang ditampilkan hanya nama belakang dan nama departemen ya dari tabel employees dan departemennya menggunakan cross join. Oke, ini sebelumnya saya sudah mempersiapkan ya kode-kodenya untuk menjawab soal-soal ini, kode SQL-nya. Dan jika kalian ingin mengetahui cross join itu apa, terus ada beberapa query lainnya, itu bisa nanti saya kasih juga bersamaan dengan tadi ya, linknya tadi yang saya berikan nanti. Oke, selanjutnya tadi udah saya bilang, udah saya persiapkan. Buka dulu ya. Nah, ini di dokumen, ini ke base data lanjut. Oke, ini praktik 6 dan 8 ini saya sudah siapkan. Nah, ini nama saya, NIM saya, mata kuliah, dan dosen pengampu saya. Nah, kita mulai dari praktik 6.1 nomor 1. Dan ini perintahnya select. E itu bisa dipanggil langsung ya, secara langsung. D itu departemen, bisa secara langsung seperti ini. From dari tabel employee menggunakan cross join tadi seperti pada instruksinya yang menggunakan cross join. Nah, ini cross join. Cross join. Oke, ini langsung saja ya. Ini menampilkan nama belakang dan nama departemen dari tabel employee dan departemen. Ini langsung saja kita copy, select sampai departemen. Oke, ini salin. Langsung masuk ke SQL Developer dan ini kita paste. Nah, maksud saya tadi kalau kalian ingin menjalankannya pada saat pertama kali tadi ya, sampel tadi ingin menginstalnya, ini langsung kalian blok. Dan ini nih, ini transkrip ini otomatis akan menginstal dengan sendirinya dan nantinya akan muncul tabel-tabel ini seperti itu. Oke, select, ini jalankan. Oke, nah ini muncul ya outputnya ya, nama belakang dan nama departemen. Jadi sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan dari soal ini.
Tadi kan dia mintanya nama belakang dan nama departemen. Nama belakang dan nama departemen. Nah, ini sudah ya, nama belakang, nama departemen, udah payroll. Ini nama-namanya sudah ada. Selanjutnya, untuk nomor 2, buat query yang menggunakan natural join untuk menggabungkan tabel departemen dan tabel location. Tampilkan ID departemen, nama departemen, ID lokasi, dan kota. Jadi, ini perintahnya menggunakan natural join ya, untuk menggabungkan tabel departemen dan tabel location. Selanjutnya, ini perintahnya untuk menampilkan ID departemen, nama departemen, ID lokasi, dan kota. Langsung saja, ini ada perintahnya juga, ada kode SQL code-nya. Ini select. Nah, ini kita salin aja. Kita salin ke skill develop. Ini kita hapus ya, ini clear ya. Ingin mengclearkan output ini, langsung saja ini clear. Nah, ini otomatis terhapus. Ini juga hapus dulu. Ini seperti biasa ya, backspace saja. Oke. Langsung saja kita blok, kita jalankan. Nah, ini kan sudah muncul ya. Tadi mintanya apa sih di instruksi ini? Nah, mintanya ini tadi ada ID departemen, nampilkan ID departemen, nama departemen, ID lokasi, dan kota nih. Ini ketutupan nggak sama saya nih? Biasanya ketutupan nih dari layar. Nah, terus seperti ini. Nah, caranya nih. Ini kita, ini nggak bisa jadi ini. Sebentar, ini harusnya. Ini ketutupan nih kayaknya. Setahu saya ketutupan di wajah saya ini. Harus sebelah kanan. Kecil. Nah, kayaknya cukup lah, paling cuma segini doang. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi mintanya apa sih? Kan tadi ID departemen, nama departemen, ID lokasi, dan kota kan tampilannya. Ini menggunakan natural join. Di sini kita lihat apakah benar dia menampilkan ID departemen, nama departemen. Nah, ini sudah kelihatan kan? Harusnya sudah kelihatan. Nah, mohon maaf, tadi kayaknya nggak kelihatan deh. Kayaknya ya, yang nomor 1 tadi kayaknya nggak kelihatan ya. Apa saya ulang aja dari awal? Dari awal deh. Nomor 1 ya, tadi nomor 1 kan nampilin nama belakang dan nama departemen ya. Nama belakang dan nama departemen. Ini langsung saja kita select. Oke. Ini praktik nomor 6.1, nomor 1. Oke, ini udah ya, nama belakang, nama departemen sudah. Terus ini clear. Lanjut aja. 6.1, masih 6.1 tapi nomor 2. Select location, sampai sini udah salin. Oke. Nah, tadi mintanya apa? Menampilkan ID departemen, nama departemen, ID lokasi, dan kota. Seperti ini ya. Sekarang kita masuk ke 6.1 nomor 3 ya. Saya baca dulu soalnya. Buat query yang menggunakan natural join untuk menggabungkan tabel departemen dan tabel location.
Batasi output untuk ID departemen 20 dan 50 saja. Tampilkan ID departemen, nama departemen, ID lokasi, dan kota. Jadi dia mintanya ini tadi menggunakan natural join yang pertama. Terus tujuannya untuk menggabungkan tabel departemen dan tabel location. Nah, terus ini yang lebih penting, outputnya itu dibatasi ya untuk untuk ID departemen. Jadi hanya 20 dan 50 saja yang ditampilkan. Nah, untuk tampilannya itu ID departemen, nama departemen, ID lokasi, dan kota. Harusnya 20 dan 50 saja ya yang muncul. Ini benar apa enggak nih? Kita cek langsung ya. Coba untuk nomor 3, 6.1 nomor 3. Nah, langsung saja. Oke, ini hapus. Ini paste, blok semua, jalankan. Nah, ini sudah muncul ya. Dia mintanya ID departemen, nama departemen, ID lokasi, dan kota yang dimunculkan. Jadi ini sesuai ya. Di ID departemen itu 20 dan 50 saja yang ditampilkan. Nah, nama departemennya itu 20 itu marketing, 50 itu shipping, ID lokasinya sudah jelas, dan kotanya juga sudah ada. Seperti itu. Push. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian praktik. Lanjut lagi praktik 6.2. Masuk 6.2. Nah, 6.2 ini. Nah, ini. Oh iya, tadi belum saya jawab nih. Ya, tadi saya belum jawab kan yang ini. Tadi yang 6.1 kalau nggak salah nih. Harus jawab dulu deh. Jawab dulu deh ini. Kesimpulannya ya. Kesimpulannya itu untuk 6.1 tadi mengembalikan produk Cartesian dari dua tabel. Itu jawabannya kalau nggak salah yang pertama itu cross join kan, dia mengembalikan produk Cartesian dari dua tabel. Terus untuk menggabungkan dua tabel berdasarkan nama kolom yang sama, udah pasti itu tadi natural join, karena ini kan cuma dua doang pilihannya antara cross join dan natural join. Oke, lanjut ya. 6.2 ini untuk biar kelihatan, ini saya besarin. Nah. Oke, kita mulai dari nomor 1. Dan ini nomor 2 kayaknya nggak usah deh menurut saya ya, karena ini sudah beda konteks, karena ini DJ dan kita itu tadi sampelnya itu hanya perusahaan dan tidak ada kaitannya dengan DJ itu. Oke, nomor 1 ini gabungkan lokasi database Oracle dan tabel departemen menggunakan kolom location underscore ID. Batasi hasil menjadi hanya 1400 lokasi. Jadi dia mintanya itu lokasi ya, lokasi dan tabel departemen menggunakan kolom lokasi, dan meminta agar menjadi 1400 lokasi saja. Langsung saja kita salin kodenya untuk praktik 6.2 nomor 1. Ini kita salin. Oke, salin. Ini langsung saja ke itu. Ini langsung saja kita jalankan. Oke, ini sudah muncul ya outputnya. Tadi mintanya itu yang ditampilkan location ID, CD, street address. Street address. Jadi lokasi ya, dia lokasi, intinya lokasi dia. Dia meminta lokasi dan dibatasi hanya 1400 lokasi saja.
1.400. Yang ditampilkan hanya 1.400 saja. Bukan 1.400, tapi hanya 1.400. Yang disorot itu 1.400 saja. Seperti itu. Ini kita lanjut ya. Ini clear. Backspace. Terus untuk selanjutnya ini lanjut kita nomor 3. Nomor 3. Praktikum 6.2 nomor 3. Select option. Oke. Nah, ini baca soalnya dulu. Tampilkan kota, nama departemen, ID lokasi, dan ID departemen untuk departemen 10, 20, dan 30 untuk kota Seattle. Jadi yang disorot itu apa? Departemen 10, 20, dan 30 untuk kota Seattle. Oke. Dan ini kolomnya nanti muncul kota, nama departemen, ID lokasi, dan ID departemen. Ini apakah benar ya? Ini kita jalankan. Lock dulu. Jalankan. Oke. Jadi mintanya apa? Kota. Yang pertama itu pasti kota kan, kota Seattle. Ini tampilkan kota Seattle. Terus departemen ini namanya, nama departemen tadi ya, sudah jelas nama departemen ini. Dan tadi mana ini? Nah, ini ada lokasinya, lokasi ID ini, ID lokasi. Sudah jelas. Dan apalagi? Departemen ID nih, departemen ID 10 30 mungkin karena kesalahan kode kali saya. Ini kenapa 20 nggak muncul nih? Bisa muncul nih, kenapa ya? Padahal kodenya sudah jelas, ini ditulis 20. Tapi intinya seperti ini ya. Ada yang bisa jelaskan? Coba tulis di kolom komentar, oke? Udah, ini seperti ini tampilannya. Kita lanjut. Oke, nomor 4 di praktik 6.2. Tampilkan nama negara, ID wilayah, dan nama wilayah untuk Amerika. Nah, ini dia. Berarti yang ditampilkan itu nama negara, ID wilayah, dan nama wilayah di Amerika ya. Coba kita lihat apakah benar 6.2 di nomor 4. Nah, ini select. Oke. Salin. Paste. Ini kita lock. Nah, ini tadi dia menampilkan apa? Nama negara yang pertama, terus yang kedua ID wilayah dan nama wilayah. Oke, benar apa enggak nih? Berarti nama negara nih, nama negara, country name. Terus ada wilayah ya. ID wilayah dan nama wilayahnya Amerika tadi. Wilayah Amerika. Ini ada beberapa negara juga yang ditampilkan dan ini sudah benar ya. Oke, lanjut nomor 5 ya. Tulis pernyataan yang menggabungkan tabel employees dan jobs. Tampilkan nama depan dan belakang, tanggal perekrutan, ID pekerjaan, jabatan, dan gaji maksimum. Batasi query menjadi karyawan yang pekerjaannya memiliki gaji lebih dari $12.000. Oke, yang disorot tadi pertama itu harus menggabungkan tabel employee dan job. Nah, kemudian menampilkan nama depan dan belakang, tanggal perekrutan, ID pekerjaan, jabatan, dan gaji maksimum. Ini juga meminta untuk membatasi query. Nah, ini query-nya tadi, query menjadi karyawan yang pekerjaannya memiliki gaji lebih dari $12.000. Oke, langsung saja ya. Clear. Nomor 5 tadi ya. Nomor 5. Oke, 6.2
2 nomor 5. Oke, ini salin. Ini blok. Nah, oke, dia kan tadi hanya menampilkan nama depan, nama belakang, tanggal perekrutan, ID pekerjaan, jabatan, dan gaji maksimum. Dan batasi query menjadi karyawan yang pekerjaannya memiliki gaji $12.000. Jadi dia membatasi ya, gaji lebih dari 12.000. Jadi yang memiliki gaji lebih dari 12.000 itu nggak akan ditampilkan. Harusnya seperti itu. Nih tadi ya. Wow, banyak juga datanya. First name, last name. Tadi kan nama depan, nama belakang yang diminta nomor 5 tadi. Hire date, tanggal perekrutan, job ID, ID pekerjaan, ID kerja apa? Nomor ID-nya, ID pekerjaan. Terus ini nama pekerjaannya, nama apa sih namanya? Nama pekerjaannya lah. Nama pekerjaannya. Posisi lah, posisi istilahnya kalau kita bilang posisi sebagai posisi. Posisi sales, marketing, accounting. Dan ini salarinya nih, gajinya. Di atas juga ada ya, tampilin nih. Banyak nih. Tapi ini yang di bawah nih harus dipakainya 16.000. Kenapa harus muncul nih? Kan dia 12.000 ya, lebih dari 12.000. Query menjadi karyawan yang pekerjaannya memiliki gaji lebih dari $12.000. 15.000. Terus ini 16.000. Oh iya, benar. Ya, dibatasi nih ya. Oke. Benar, berarti benar ya outputnya ya. Dia max di atas 12.000. Berarti kan maksimal di atas 12.000 gitu kan. Ini benar ditampilkan semua dia, benar ini ditampilkan semua. Max. Lanjut. Nah, ini nomor 6. Tampilkan jabatan, nama depan karyawan, nama belakang, dan email untuk seluruh karyawan dengan posisi stock clerks. Jadi dia mintanya itu nampilkan jabatan, nama depan karyawan, nama belakang, email untuk seluruh karyawan dengan posisi stock clerks. Berarti yang disorot itu posisi stock clerks aja ya. Ini kita salin kodenya. Praktik 6.2 nomor 6. Oke, ini select. Kita salin. Hapus. Jalankan. Nah, ini udah muncul semua nih di stock clerk-nya nih. Nah, ini job title, posisinya, jabatan lah istilahnya. Jabatan sebagai atau posisi stock clerk. First name, nama depan, last name tadi kan, last name nih, nama belakang, email juga harus ditampilkan email. Nah, email nih, emailnya sudah ada ya, kalian kelihatan kan? Ini sebelah kiri saja nih, sebelah kiri saya nggak kelihatan, tutupan layar kecil yang ada muka saya ini. Ini saya mau setting nggak bisa karena saya pakai Bandicam ya. Udah, ini kita hapus. Oh ya, bagi kalian yang mau coba-coba nanti bisa ya. Ini saya kirimkan semua kodenya. Ini kan kalian nggak punya akses ya di Oracle. Nanti kalian bisa juga coba carilah pertama atau menggunakan ChatGPT ya, untuk membantu kalau kalian nggak mengerti. Terus sampel nanti saya kasih juga, dan itu
SQL-nya juga saya kasih untuk melihat query-query yang ada. Nah, selanjutnya ini harus menggunakan join ya, join, sintak join. Oke, nomor 7, tulis pernyataan yang menampilkan ID karyawan, nama depan, nama belakang, ID manager, nama depan manager, dan nama belakang manager untuk setiap karyawan di tabel employees. Ini self join. Self join. Intinya join ya, tapi ini menggunakan self join. Ini maunya ID karyawan, nama depan, nama belakang, ID manager, nama depan manager nih. Kita lihat 6-2 nomor 7 employees. Oke, udah. Ini kita, nah ini kita blok, ini langsung saja. Nah, sudah muncul ya. Nah, nama depan, nama ID karyawan yang pertama, terus nama depan, nama belakang, ID manager. Nah, nama depan manager, nama belakang manager ini udah ada ya, udah ada semua, oke. Nah, lanjut ya. Agar video ini tidak panjang banget durasinya, skip aja. Karena saya ingin menampilkan outputnya saja dari soal tersebut. Nah, ini sebelumnya sudah saya pelajari dan makanya saya sudah memiliki kodenya dari soal tersebut. Oke, ini lanjut aja ya. Jika kalian ingin pelajarinya nanti saya kasih sekali lagi seperti itu saya katakan. Gunakan sinteks ini untuk nomor 8. Gunakan sinteks join on untuk membuat query dan menampilkan ID lokasi, kota, dan nama departemen untuk seluruh lokasi Kanada. Sekali lagi ini menggunakan join on untuk membuat query dan menampilkan ID lokasi, kota, dan nama departemen di lokasi Kanada. Apakah benar ya? Kita coba-coba. 6-2 nomor 8. Select. CA itu Kanada ya. CA itu Kanada. CA. Oke. Ini kita blok. Jalankan. Oke, yang ditampilkan ID lokasi, kota, nama departemen, dan harusnya wilayah ya, wilayah di Kanada. Nah, ini Toronto juga termasuk nih. Toronto juga termasuk Kanada kan. Toronto lokasi. Ini udah pasti ya. Nah, ini seluruh lokasi Kanada. Ini cuma satu ya. Toronto doang berarti. Oke, lanjut nomor 9. Buat query dan tampilkan ID manager, ID departemen, nama depan, dan nama belakang seluruh karyawan di departemen 80, 90, 110, dan 190. Berarti ini dia minta ID manager, ID departemen, nama depan, dan nama belakang yang ditampilkan untuk seluruh karyawan yang ada di departemen 80, 90, 110, dan 190. Oke, kita lanjut ya. Praktik 6-2 nomor 9. Select. Oke, ini kita paste dulu. Ini clear. Blok. Kita blok. Oke, ini udah masuk ya. Ini menampilkan ID manager, ID departemen, nama depan, nama belakang. Nah, ini tadi dia mintanya yang ditampilkan tuh 80, pertama 80, 90. Nah, ini 80 ya, 80, 90, 110. Ya, 110. ID-nya, ID departemen ya. Nah, ini sudah muncul ya. Kita lanjut. Nah, nomor 10, tampilkan ID karyawan, nama belakang, ID departemen, nama departemen, dan tanggal perekrutan karyawan yang direkrut pada 7 Juni 1994. Berarti yang disorot ini untuk 7 Juni 1994. Kita buka 6.2 nomor 10. Oke, ini nih. Select sampai nih. Oke, kita salin. Nah, sudah. Ini kita salin di Oracle Dev-nya.
Oke. Nah, oke udah ya. Nah, untuk ID karyawan, nama belakang, ID departemen, nama departemen ini sudah muncul ya. Ya, tadi yang disorot itu tadi tanggal 7 Juni tahun 1994. Apakah ada ya? Harusnya muncul di sebelah kanan nih tanggalnya. Ini yang direkrut ya, perekrutan karyawan yang direkrut pada 7 Juni 1994. Nah, harusnya ada sih di sini. Nah, ini muncul ya, muncul nih. Ini, kalau kalian bisa lihat nih, tanggal perekrutan. Nah, ketutupan nih wajah saya. Ya intinya seperti itulah. Ini saya kan dulu, nah ini kelihatan harusnya. Nah ini ya, tapi ini kepotong, maaf ya jika kalian nggak bisa lihat. Nah ini 2012 nih ya, intinya seperti itu. Ini tanggal perekrutannya, ini di tabelnya ini PE itu karena emang di split layarnya. Oke, kita lanjut ya. Oh iya, ini kan tadi udah ya di praktik 6.2 ini. Nah, terus ini saya harus buat kesimpulan nih dari ini. Memungkinkan natural join. Jadi memungkinkan natural join apa nih? Berbasis kondisi arbiter atau dua kolom dengan nama yang berbeda. Dua kolom. Oh, ini ya tadi. Dia tadi menggunakan self join kalau nggak salah ya. Ini pertama self join, dia menggunakan self join. Menggunakan self join. Terus tadi masih bukan, dia memungkinkan itu natural join basis kondisi. Itu apa ya? Natural join basis kondisi arbitral atau dua kolom dengan nama yang berbeda. Oh iya, berarti join on. Ya join on, benar-benar join on. Dia menggabungkan. Iya benar, dua kolom dengan nama yang berbeda. Iya, join on, dia kan menggabungkan, join. Terus yang kedua itu melakukan equi join berdasarkan satu nama kolom spesifik. Apa ya equi join berdasarkan satu nama kolom spesifik itu? Ini nih, join using. Oh iya. Nah ini nih, melakukan equi join berdasarkan satu nama kolom spesifik. Namanya itu using join. Join using. Iya. Kalau using join menggunakan join artinya. Join using. Oke. Kita lanjut. Ini udah kan. Kita lanjut di praktik 6.3 nih, 6.3. Saya tidak menggunakan 6.4 karena memang beda konsep ya. Harusnya ini perusahaan tapi kebanyakan DJ. Sama satu lagi nanti kalau nggak salah ada global food, nanti kalau nggak salah itu nggak pakai ya karena beda konteks. Oke, nomor 1, kembalikan nama depan, nama belakang, dan nama departemen untuk seluruh karyawan termasuk yang tidak ditugaskan ke departemen. Nah ini untuk nomor satunya tadi di 6.2 6.3
di nomor 1 ya. Jadi dia mengembalikan nama depan, nama belakang, nama departemen untuk seluruh karyawan yang tidak termasuk atau tidak yang termasuk tidak ditugaskan ke departemen. Jadi yang nggak ditugaskan ke departemen ya. Kata kuncinya seluruh karyawan termasuk yang tidak ditugaskan ke departemen itu. Dia menampilkan semua, tapi terkecuali ini. Kita 6.3 nomor 1 nih, kita langsung salin ya. Select, dari select sampai ini departemen ID. Salah. Nih, maaf ya. Nih, oke, saya nggak lihat. Kita salin ini ya. Dia benar apa enggak nih? Terkecuali dia nih harusnya. Ya, terus blok jalankan. Dan dia menampilkan nama depan, nama belakang, dan nama departemen yang tidak termasuk ya, yang tidak ditugaskan. Jadi karyawan yang tidak ditugaskan ke departemen, dia harus menampilkan juga harusnya nih. Ini nampil semua nih. Yang tidak ditugaskan. Nih, dia nggak ditugaskan nih nama-namanya. Tapi memang harus disebutkan nama departemennya. Oke, lanjut ya nomor 2. Kembalikan nama depan, nama belakang, dan nama departemen untuk seluruh karyawan termasuk departemen yang tidak memiliki karyawan. Kata kuncinya, departemen yang tidak memiliki karyawan. Hapus, clear. Ini kita salin aja ya, 6.3 nomor 2. Select, nih, kita salin. Oke, dia muncul nih. Nah, ini nih nggak ada karyawannya nih, benar, yang tidak memiliki karyawan. Itu kan kosong ya. Dia hanya menampilkan nama departemennya doang. Ini enggak nih, yang atas kayaknya enggak. Yang ini enggak nih. Dia kan hanya menampilkan yang tidak apa ya istilahnya, departemen yang tidak memiliki karyawan. Nah, ini apa saja departemen yang banyak banget nih, government, retail, construction, recruiting, control and credit, NOC, treasury, manufacturing, corporate tax, IT help desk, shareholder service, dan benefit nih yang nggak ada nih, nggak ada karyawannya. Oke, lanjut ya. Untuk nomor 3, ini nomor 45 ini enggak ya, karena beda konteksnya beda konteks gitu. Oke, ini global fast food, ini DJD on demand, beda ya. Nomor 3, kembalikan nama depan, nama belakang, dan nama departemen untuk seluruh karyawan termasuk departemen yang tidak memiliki karyawan dan karyawan tidak ditugaskan ke departemen. Kata kuncinya itu karyawan yang departemen yang tidak departemen yang tidak memiliki karyawan dan karyawan yang tidak ditugaskan ke departemen. Ini kita salin aja ya langsung. 6.3 nomor 3. Nih, select. Nah, ini salin. Apakah benar? Ini clear. Ini blok dulu, jalankan. Oke, tadi maunya apa sih? Dia departemen yang tidak memiliki karyawan kan, yang pertama. Terus yang kedua itu karyawan yang tidak ditugaskan ke departemen. Dia hanya ya menampilkan nih, ini namanya nih, nama departemennya, tapi tidak memiliki karyawan. Terus yang kedua tadi kan karyawan yang tidak ditugaskan ke
departemennya ini nama-namanya. Banyak ya datanya. Oke, kita lanjut ya. Hapus. Nah, sudah kan, ini udah selesai di 6.3. Kita lanjut ke 8.1. Lanjut. Ini course. Delapan titik satu, bagian 8 ya, harusnya 8.1. Nah, praktik 8.1. Oke, lanjut ya. Oh iya, tadi lupa, maaf. Aduh, kesimpulannya saya lupa terus. Maaf. Saya baru ingat. Tiga tadi ya, belum diberi kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya nih. Jadi apa artinya dari melakukan join di dua table, ambil seluruh baris di table left, bahkan jika tidak ada kecocokan di table right. Tindakan ini juga mengambil seluruh baris di table right, bahkan jika tidak ada kecocokan di table left. Oke, di dua table ya berarti. Ini table left, di apa, tidak ada kecocokan di table right. Jadi dia walaupun tidak kecocokan, dia harus join di dua table ya. Nah, ini mengambil seluruh baris di table right, bahkan jika tidak ada kecocokan di table left. Oke, ini namanya full outer join. Terus join yang kembalikan baris tidak cocok serta baris yang cocok. Itu dia kan apa sih? Mengembalikan baris ya, tidak cocok serta baris cocok. Berarti left outer join yang dia mengembalikan baris tidak cocok serta baris yang cocok. Jadi ada baris nih, ya kan? Yang satu cocok, yang satu tidak cocok. Jadi join, dia mengembalikan baris yang tidak cocok dan tidak cocok. Terus yang ketiga itu melakukan join di dua table, ambil seluruh baris di table left, bahkan jika tidak ada kecocokan di table right. Itu namanya right outer join namanya gitu. Terus yang empat, lakukan join di dua table, ambil seluruh baris di table right jika tidak ada kecocokan di table left. Itu namanya apa ya? Tadi mana sih? Oh, ini maaf. Oh, ini namanya apa sih? Left. Ini left, maaf. Ini left tadi, maaf. Ini kebalik tadi ya. Ini left outer join, dan ini right outer join ini. Dia kan kebalikan. Dia tinggal dibalik-balik lagi. Intinya kalau ya misalnya dibolak-balik lah istilahnya. Ini left ya, left outer join, dan ini right outer join gitu. Nah, untuk yang terakhir ini kesimpulannya, join dua atau lebih table yang hanya mengembalikan satu baris yang cocok. Nah, udah pasti ya, inner join lah, kita tahu lah, dia menggabungkan table untuk mengembalikan satu baris saja. Inner join namanya. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya kita masuk ke praktik 8. Kita masuk ya, praktik 8, ini fungsi grup bagian 1. Untuk bagian 8 ini kita masuk ke praktik 8.1. Oke, kita udah masuk. Ini kita besarkan layarnya. Nah, untuk nomor 1, jabarkan dan memberi contoh dari 7 fungsi grup yang diantaranya average, count, max, min, std, sum, dan variance. Ini kita salin aja ya, langsung. 8.1 nomor 1. Select, yang pertama select, employee. Oke, employee ini langsung saja kita jalankan.
Nah, oke, ini udah masuk ya untuk rata-ratanya, sahamnya, jumlah karyawan, gaji tertinggi, gaji terendah. Ya kan tadi dia minta nih 7 fungsi AVG ini. Saham, terus STD tadi, STD standar tadi, STD dev standar. Terus total gajinya tadi sum juga. Variance itu tadi, ini variance berarti udah ya. Terus lanjut lagi nomor 2, buat query yang akan menampilkan biaya rata-rata. Enggak, ini nggak usah di on ya, ini nggak usah di on. Nomor 3, cari gaji rata-rata anggota. Nggak usah, ini World Fast Food juga nggak usah. Ini nomor 4 nggak usah nih, fast food nggak usah, karena beda konteks ya. Nah, nomor 5 ini, dengan database Oracle, pilih gaji yang paling rendah, tanggal perekrutan paling baru, nama belakang orang yang berada di urutan alfabet paling atas pada daftar karyawan, dan nama belakang orang yang berada di urutan alfabet paling bawah pada daftar karyawan. Wah, agak gimana, agak bingung ya pertanyaannya. Pilih hanya karyawan yang bekerja di departemen 50 atau 60 saja. Oke, yang disorot berarti 50 atau 60 saja ya. Ini kalau nggak salah pakai ascending, kalau nggak descending, dia urutan alfabet. Oh, berarti ini ya, seharusnya pakai ascending. Kita lihat coba kodenya, harusnya ya di 5 mana sih, nomor 5 8 nomor 5. Nah, ini oh enggak, dia pengurutannya memang dari alfabet sih, berarti memang ascending nih. Berarti 50 sama 60 doang nih harusnya yang ditampilin. Ini kita clear, kita jalankan. Nah, gaji terendah itu 2100, tadi kan dia mintanya begitu. Terus untuk perekrutannya terakhir di tahun 2016 ya kan. Rekrutan, oh paling baru, tanggal perekrutan paling baru, bukan terakhir, maaf, rekrutan paling baru. Nah, nama alfabet atas, paling atas berarti dari abjad ya, A pertama tuh, berarti dia muncul dari A dulu, huruf A. Nah, nama alfabet paling bawah itu namanya William, berarti W, paling bawah itu W namanya. Oke, lanjut guys. Oke, kita lihat dulu. Oh, ini lewatin aja nih. Nomor 6. Ya, nomor 6 ini dia apa sih namanya tuh? Sales ya, total sales order ini nggak masuk harusnya. Bisnis internet. Ini bukan bisnis internet, dia karyawan doang. Dia input karyawan dan ada beberapa gitu. Tapi ini bukan bisnis internet ya. Kita lanjut lagi. Anda diminta untuk membuat laporan gaji rata-rata untuk seluruh karyawan di tiap divisi perusahaan. Beberapa karyawan di perusahaan Anda mendapat upah per jam alih-alih gaji. Saat laporan dijalankan, tampaknya rata-rata tidak sesuai dengan harapan. Hasilnya lebih tinggi dari yang Anda bayangkan. Apa penyebabnya? Penyebabnya apa? Coba kita lihat. Nomor 7. Coba dia sesuai apa enggak nih? Kenapa dia bisa lebih tinggi? Coba kita lihat ya. Apa sebabnya nih? Kok bisa lebih tinggi? Apa dari kita bayangkan? Oke, bener. Oh, mungkin dihitungnya gini kali. Setiap divisi gitu kan perusahaan. Berarti kan setiap divisi itu kan berbeda-beda ya yang didapat. Mungkin penyebabnya karena ada beberapa perubahan pada saat karyawan itu diposisikan. Seperti itu mungkin yang jawabannya. Nah, nomor 8.
ini nggak usah global fast food, nggak usah global fast food lagi, nggak usah. Nah, nomor 10 ini, pada tanggal berapa Oracle terakhir melakukan perekrutan karyawan? Oh, ini ceritanya Oracle, perusahaan Oracle, bukan perusahaan internet ya. Oke. Nomor 10 ya tadi pertanyaannya. Nomor 10. Nih, kapan terakhir tadi ya pertanyaannya? Oracle terakhir melakukan perekrutan karyawan. Terakhir coba kita lihat, terakhir dia kapan rekrutnya sih? Kapan coba kita lihat. Nah, dia ini ada 2 orang ya, Amit dan Sundita. Dia terakhir itu tahun 2018. Untuk posisinya bagian rep, rep. Oke, lanjut. Ini nggak usah ya. Dia lebih besar ternyata select sama operating. Ini nggak, karena kita nggak punya operating cost nih, sama ini nggak ada operating cost, itu nggak ada kita. Nah, lanjut aja ya, nggak usah ini lanjut. Kita lanjut ke praktik 8.2. Oke, kita 8.2 untuk praktiknya. Lanjut. Oh iya, maaf. Lupaan lagi kesimpulannya belum saya. Oke, kesimpulan yang saya dapat tadi. Sorry ya. Nah, menghitung nilai rata-rata dengan mengecualikan null, udah pastilah average kan, VG, kan menghitung nilai rata-rata ya. Terus yang kedua itu mengembalikan jumlah baris dengan nilai non null untuk ekspresi. Grup, pakai grup dia, grup by. Terus ketiga itu untuk 2 kumpulan data dengan mean yang hampir sama, semakin besar sebaran, semakin besar deviasi standar. Itu salah deh, bukan. Menggunakan jumlah baris antara sum sama count sih menurut saya, bukan grup by. Enggak, ini count. Jawabannya count. Terus untuk ketiga ini untuk 2 kumpulan data dengan mean yang hampir sama, semakin besar sebaran, semakin besar deviasi standar. Udah pasti standar lah, std_def dia jawabannya. Dan deviasi standar pasti std_def. Mengoperasikan kumpulan baris untuk memberikan satu hasil per grup, udah pasti grup by. Tadi kebalik ya, saya maaf. Mengembalikan nilai minimum dengan mengabaikan null, udah pasti minimum dia. Terus digunakan dengan kolom yang menyimpan data numerik untuk menghitung sebaran data di sekitar mean, variasi kan, karena dia sebaran menyebar data di sekitar mean. Terus untuk menghitung jumlah dengan mengabaikan nilai null, udah pasti sum lah ya, jumlah nilai null udah pasti sum lah istilahnya, sum. Terus untuk mengembalikan nilai maksimum dengan mengabaikan null, udah pasti max ya. Terus yang terakhir untuk untuk mengumpulkan ke dalam jumlah atau keseluruhan, udah pasti semuanya, udah semuanya ya, pasti semuanya. Ini sama tadi. Nah, untuk tadi udah pasti sama, ini dari jawabannya ini mengembalikan jumlah baris dengan nilai untuk ekspresi ini. Ini hampir sama jawaban yang terakhir, tapi ini keseluruhan, berarti kan harusnya count tapi ada bintangnya, dia kan keseluruhan, dia menambahkan keseluruhan. Oke, lanjut ya, seperti itu jawabannya untuk kesimpulannya. Oke, untuk praktik 8.2 ini berapa banyak lagu DJ? Table DJ, kebanyakan DJ nih ya. Ini distingsi. Scholar nggak ada nih, scholar nggak masuk. Kita nggak ada kolom scholar. Nggak ada. Nah, ini nih saya jawab ya, nomor 8 nih. Paling yang saya jawab bisa nomor 8 aja nih.
untuk praktik 8.3. Manakah pernyataan yang benar tentang pernyataan skala berikut? Select FEG, NVL, selling bonus ini tadi udah pasti berkaitan kan bonusnya ini. 0, 10 from bonus. Jadi ini saya memilih data A itu data type nilai di equals NVL dapat menjadi data type apapun kecuali data tanggal. Data tipe data nilai di equals NVL dapat menjadi data tipe apapun kecuali. Enggak juga tipe data. Ada kok tipe data ini tanggal. Ada. Pakai date kalau nggak salah tuh. Ini salah ya. Ini menurut saya salah. Terus yang B salah. Tanggal juga ada tipe datanya, date tulisannya. Terus B, jika kolom selling bonus memiliki nilai 0, 10 akan diganti. Nilai 0, 10 kan diganti kolom selling. Bener sih, bener. Dia walaupun 0,10, iya bener lah 0,10, dia tetap 0 karena kan 0, dia depannya 0, 0,10. Setahu saya seperti itu ya. 0 itu kan tidak ada nilainya, nilai kosong artinya. Berarti B ya, jawabannya B. Terus yang C ini tidak akan ada nilai 0 di kolom selling, tidak akan ada nilai 0. Oke, kita simpan yang C ya. Terus yang D, pernyataan ini akan menyebabkan kesalahan. Kenapa kesalahannya? Tidak boleh ada dua fungsi di pernyataan select. Tidak boleh ada dua fungsi di. Boleh kok, fungsi boleh. Average, sum juga bisa kok. Jadi fungsi bisa loh. Rata-rata misalnya nih kita ingin mengambil rata-rata, tapi rata-rata itu kita pengen ambil juga yang paling tinggi. Itu kan dua fungsi ya. Kita menggunakan average dan sum. Ya average kan average dan max kan tertinggi, maaf. Average dan max kalau nggak salah. Max itu kan maksimal, average itu rata-rata. Jadi untuk dihitungnya itu rata-rata terlebih dahulu, baru di max-kan yang paling tinggi, rata-rata yang paling tinggi. Itu dua fungsi dan itu bisa sudah saya buktikan. Ini berarti D salah ya, ini menyebabkan kesalahan. Salah itu jawabannya. Harusnya pernyataan ini akan pernyataan kesalahan. Tidak boleh. Salah enggak? Harusnya tidak boleh dua fungsi. Pernyataan ini akan menyebabkan kesalahan. Tidak boleh ada dua fungsi di pernyataan select. Berarti kan apa ya? Kenapa kesalahan? Kenapa ada kesalahan nih? Tidak boleh ada dua fungsi. Boleh lah. Boleh, harusnya boleh. Boleh ada dua fungsi, harusnya begitu. Kalau kesalahan, ya intinya seperti itulah. D salah ini, D udah pasti salah. Saya katakan salah karena dia mengatakan tidak boleh ada dua fungsi di pernyataan select. Itu salah. Harusnya bisa dua fungsi, bisa average, misalnya dikombinasikan ya, kayak average max, average min, itu bisa. Berarti jawabannya B dan C. Tidak akan ada nilai 0 di kolom selling bonus rata-rata. Benar, jangan rata-ratanya dihitung, maka nilainya yang 0 itu yang tidak ada atau kosong itu akan diganti ke dalam rata-rata seperti itu. Oke, sudah selesai. Ini benar ya, udah semua. Ini sudah saya jelaskan tadi. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan di kalian, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini dan selamat belajar ya. Terima kasih. Dadah.